Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Pada transisi abad 20 ke abad 21 kemarin, kita diyakinkan oleh gagasan liberalisme barat tentang optimisme dan kemajuan yang dibawakan oleh demokrasi. Buku Francis Fukuyama yang berjudul The End of History dan buku Samuel Huntington yang bertajuk Gelombang Demokrasi Ketiga dengan giginya memaparkan harapan akan demokratisasi di dunia. Belum cukup satu dekade, Yuval Noah Harari kemudian hadir dalam buku teranyarnya yang berjudul 21 Lesson, memberikan kita perspektif berbeda bahwa paket liberalisme yang dibawa barat berupa hak asasi manusia, kapitalisme, dan demokrasi ternyata bukan saja tidak relevan dengan negara-negara lain, tapi bahkan tidak menemui realisasinya di Amerika Serikat sendiri. Jauhnya panggang demokrasi dengan api kemajuan dapat kita simak sejak tragedi absurd WTC pada tahun 2001 demi naiknya kembali Presiden Bush ke tampuk kekuasaan untuk kali kedua hingga terpilihnya Donald Trump, si orang luar yang tak berpengalaman di dunia pemerintahan, kursi nomor 1 Presiden Amerika Serikat. Kemunduran atau bahkan kematian demokrasi mulai terlihat tanda-tandanya. Itulah yang mendasari Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt menuliskan buku Bagaimana Demokrasi Mati. Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt menyebutkan ada 4 indikator bagi penguasa yang otoriter. Pertama, penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokratis. Indikator pertama untuk menakar kecenderungan otoritarian seorang penguasa adalah apakah ia bersedia melanggar konstitusi, yaitu upaya menghalalkan segala cara demi meraih keinginannya, yaitu kekuasaan. Umumnya, calon penguasa otoriter akan menolak hasil pemilu jika ia berpotensi kalah dengan tuduhan bahwa pemilu telah dicurangi. Jika ia tetap gagal juga, maka otokrat tersebut akan melakukan kudeta, baik dengan mekanisme politik maupun dengan aksi massa atau militer. 2. Menyangkal legitimasi lawan politik. Dalam meraih kekuasaannya, seorang otokrat seringkali mendelegitimasi lawan politiknya dengan menyebut mereka sebagai makar, antek asing, atau bahkan kriminalis. Otokrat tentu mengabaikan prinsip berdemokrasi bahwa lawan politik adalah kawan demokrasi, sebagaimana lawan bulu tangkis adalah kawan berolahraga dan lawan berdebat adalah kawan berpikir. 3. Toleransi atau anjuran kekerasan. Lebih lanjut, seorang otokrat biasanya memiliki atau setidaknya mendukung milisi, gerilyawan, atau organisasi paramiliter dan kekerasan. Di Indonesia misalnya, seperti yang tergambarkan dalam buku Politik Jatah Preman karya Ian Douglas Wilson, tidak sedikit para pejabat dan petinggi militer aktif yang terkait dengan organisasi kekerasan yang mengatasnamakan identitas keagamaan, ideologi, hingga kedaerahan. 4. Kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Jika segala tindak tanduknya telah diungkap oleh pegiat masyarakat sipil atau media, maka sang otokrat tidak segan-segan membredel pers, LSM, dan kebebasan sipil. Trump misalnya mengancam akan mematikan media mengkritisi dirinya baik saat ia berkampanye apalagi saat ia menjalankan pemerintahannya. Orang-orang pada umumnya hanya menganggap demokrasi sebatas pemilihan umum di kotak suara, padahal kata Hari Ashar, seorang pegiat HAM, bahwa hari-hari setelah pemilihan umum adalah hari terpenting untuk mengukur demokratisasi di suatu negara. Itu artinya demokrasi bukan hanya soal bagaimana meraih kekuasaan, melainkan pula bagaimana menjalankan kekuasaan yang telah diraihnya tersebut. Di atas telah dipaparkan 4 indikator penguasa otoriter sebelum ia menduduki kekuasaan. Berikut ini adalah indikator bagi penguasa otoriter yang telah menduduki kekuasaan. Di antaranya menangkap wasit, menyingkirkan pemain, dan mengganti aturan. Menangkap wasit dapat berupa mengintervensi penegakan hukum, pengadilan, mencampuri atau membredel media, mempolitisir badan intelijen, hingga mematikan perkembangan lembaga swadaya masyarakat yang mengkritisi pemerintahan. Menyingkirkan pemain dapat ia lakukan dengan cara membumianguskan lawan politik melalui tindakan kriminalisasi, tahanan politik, pemenjaraan, pengasingan, hingga pembunuhan. Sementara mengganti aturan dapat ia lakukan dengan membuat aturan yang pro terhadap pemerintah dan mencabut aturan yang kontra pemerintah. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan? Saran penulis adalah memperkuat pagar demokrasi. Apa itu? Yaitu toleransi dan sikap menahan diri. Toleransi politik adalah sepakat untuk tidak sepakat, suatu komitmen bermain adil dalam suatu kontestasi politik dengan lawan politik namun kawan demokrasi tersebut. Sedangkan sikap menahan diri adalah suatu kesabaran politik dikala lawan politik telah menang dan kita tetap menahan diri untuk tidak berbuat gaduh atau bahkan mengkudeta dengan segala cara. Tidak gaduh bukan berarti berhenti mengkritisi sebagai oposisi atau bahkan bergabung dengan pemenang. Winners takes all merupakan bentuk keserakahan politik, namun pemerintahan Tambun juga bentuk lain dari kezaliman dalam berdemokrasi. Toleransi politik dan sikap menahan diri adalah pagar demokrasi yang dapat menyelamatkan ancaman kematian demokrasi. Ada pertanyaan?